Halo, ini Joshua, mahasiswa yang menempuh program studi AI dan sekarang gue udah memasuki tahun kedua dari perkuliahan gue. Di video ini, gue baru aja kembali ke perkuliahan gue selama liburan. Bisa dibilang, ini adalah D1 gue di tahun kedua gue sebagai mahasiswa. Tapi sebelum kita memasuki topik utama, gue mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah menonton atau mengklik video ini. Karena dengan itu kalian meluangkan waktu kalian untuk mendengarkan storytelling dari gue. Karena setiap dari kalian itu yang nonton itu membantu gue. Apalagi sebagai gue yang content creator pemula seperti ini, yang ingin terus berkembang. Jadi kalau kalian yang punya kritik atau saran, boleh banget disampaikan. Oke, kita balik ke topik utama dari video ini. Dari banyak pilihan, kenapa gue memilih AI? Kenapa AI? Bisa dikatakan. Kalau dipikir-pikir kan semua jurusan dari kuliah itu sebenarnya banyak banget. Ada informatika, sistem informasi, data science, dan masih banyak program studi lainnya yang berhubungan dengan teknologi. Tapi dari sekian banyak pilihan itu, kenapa akhirnya gue memilih program studi Artificial Intelligence? Dan yang lebih menarik menurut gue, keputusan itu tuh sebenarnya nggak muncul begitu aja ketika gue lulus SMA. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus balik ke awal gue sebelum masuk kuliah. Sebenarnya semua ini bermula sejak gua masih SD. Waktu itu gua masih bersekolah di SD Bunda Hati Kudus yang berada di Grogol. Kalau kalian tahu Lego Robotik, mungkin kalian bisa lihat contohnya di layar sekarang. Nah, itu tuh salah satu pertama yang bikin gua tertarik sama teknologi. Sejak itu, gua mulai tertarik ke teknologi, terutama teknologi yang bisa membantu perkembangan manusia. Waktu itu gue belum mengerti namanya artificial intelligence, machine learning, programming, bakal computer vision. Gue sama sekali nggak ngerti, soalnya itu kompleks banget. Gue cuma tahu satu hal. Wah, teknologi bisa bikin benda melakukan sesuatu dengan sendirinya tanpa harus diperintah. Nah, itu yang bikin gue menarik banget pada saat itu. Mungkin pada saat itu masih banyak anak yang seumuran gue belum diberikan gadget oleh orang tua mereka karena orang tua tahu yang terbaik buat anaknya gitu. Tapi berbeda dengan gue. Sejak TK, gue udah diizinin menggunakan iPad dan berbagai teknologi lainnya. Karena orang tua gue, terutama bokap gue, itu sangat open-minded soal teknologi. Dan melek bisa dikatakan. Selain itu, di sekolah gue juga pernah dapat pelajaran komputer, biar nggak gaptek-gaptek banget anak-anaknya dari lulusan situ. Dan masih basic tentunya. Gue pernah diajarin seingat gue itu sederhana banget menggunakan Scratch. Kalau kalian tahu kucing Scratch itu karakter bentuk kucing atau rubah, gue juga lupa soalnya. Yang penting warnanya oranye dan ada kumisnya. Tapi dari hal sederhana itu, mulai terbiasa nyoba teknologi yang baru. Tanpa gue sadari, ketertarikan itu sudah membawa gue sampai ke titik di mana gue menjadi SMP atau bisa katakan memasuki kelas yang lebih tinggi. Setelah masuk SMP, gua pindah sekolah ke Tangerang. Sekolahnya bisa dibilang gak terlalu terkenal dan cukup kecil. Alasan keluarga gua memilih sekolah itu sebenarnya cukup sederhana, yaitu murah dan dekat. Jadi gak terlalu ribet buat urusan antar jemput juga. Nah, waktu gua tahun kedua SMP, kita mengalami semuanya krisis global, bisa dikatakan. Yang mungkin semua orang sudah tahu, yaitu COVID-19. Dan justru dari sini perjalanan gue dimulai. Ada satu momen di mana orang tua gue memberikan sebuah laptop. Bukan laptop yang kencang-kencang banget sih, tapi ya cukup lah. Yaitu seri Lenovo S145. Jadi pilihan yang waktu itu menurut gue udah oke. Udah dilengkapi sama AMD A4, RAM 4, tapi HDD loh dipikir-pikir. Lemot sih, aduh mengenaskan ya. Tapi buat anak SMP kayak gue waktu itu, laptop pemberian orang tua tuh kerasa kayak laptop gaming. Karena ya sebebasnya lah gue pakai lah, karena itu udah menjadi hak milik gue. Laptop itu mulai gue pakai buat main game sambil belajar hal baru. Contohnya waktu orang-orang mulai nonton VTuber, gue malah kepikiran nyoba bikin sendiri. Agak ngide untuk dipikir sekarang. Gue nggak tahu juga kenapa laptop itu sanggup rendering tuh gimana, RAM yang 4 pakai HDD lagi. Dan ya, laptop itu juga dipakai buat main Genshin, guys. Dan kalian pernah main di laptop kentang kalau kalian tahu? Yah, loading screen 20 menit nungguin piringan muter, bos. Selain itu, gue juga coba Adriuno menggunakan laptop itu. Soalnya Adriuno itu unik ya. Karena kalau bagi orang yang belum pernah megang kayak solder-solder gitu, tinggal
plug and play, kelar. Dari situ gue juga mulai belajar rakit-rakit dan nyoba berbagai project kecil. Dan menurut gue ini bagian pentingnya, karena waktu itu gue belum kepikiran AI. Memasuki SMA, ketertarikan gue terhadap teknologi malah makin berkembang. Gue mulai nabung buat upgrade HP, laptop, earphone, gue beli tab, gue beli keyboard, beli monitor, biar bisa lebih mendukung project-project yang gue kerjain. Salah satunya, gue pernah bikin script Roblox buat dijualin. Kalau kalian tahu, scriptnya itu adalah Bloxfruit dan Fish CH. Dulu gue jualin dari itemku. Dan ya, lumayan cuannya buat beli barang-barang lainnya lagi. Dan masih banyak project kecil lainnya yang gue coba buat, seperti bikin basic, ya buat kayak kalender basic, buat kalkulator basic, dan masih banyak lagi. Jadi buat gue teknologi bukan sesuatu yang cuma gue pakai, tapi juga mendukung gue dan bisa menghasilkan uang. Gue juga mulai tertarik buat membuat sesuatu menggunakan teknologi. Dan ini akhirnya mulai mengarahkan gue ke pilihan jurusan kuliah. Karena saat memasuki SMA 2 itu ada kayak kampus-kampus yang mengunjungi sekolah gue. Seperti UBM, BINUS, Pradita, dan masih banyak lagi. Tapi ada satu hal yang bikin gue kesel waktu SMA. Di SMA, teknologi tuh malah sangat dibatasi. Kalian bayangin aja, SMA tapi hampir nggak ada pelajaran komputer seperti penggunaan Word Basic, Excel, itu kan lebih kepake ya daripada belajar sejarah sebenarnya. Terus bawa HP juga nggak boleh, kalaupun boleh bakal dikumpulin dan dibalikin saat pulangnya. Kalian bayangin bawa HP cuma buat dikumpulin terus dibalikin pas pulangnya. Mending sekalian nggak usah bawa. Dan pelajaran teknologinya sendiri menurut gua masih kurang berkembang. Buat gua ini cukup bertolak belakang ya sama apa yang gua minati. Karena menurut gua sekolah yang bagus itu perlu mengikuti perkembangan zaman, bukannya malah menolak teknologi. Apalagi teknologi berkembang sangat cepat. Ya, sekolahnya bakal kalah saing dengan sekolah kompetitor. Kalau dunia luar udah ngomongin AI, automation, robotik, dan berbagai teknologi lainnya, tapi di lingkungan pendidikan tuh sering gak ngikuti dengan perkembangan itu, menurut gua sayang banget. Menjelang akhir tahun kedua SMA, gue mulai kedatangan berbagai tim marketing dari kampus, dan situ gue mulai coba-coba apply ke beberapa universitas. Yang gue ingat waktu itu gue dapat beasiswa dari beberapa kampus ternama, misalnya itu UBM, BINUS, Pradita, dan Untar. Itu yang gue apply. Dan di titik ini gue udah mulai mikir, gue nanti kuliah jurusan apa sih? Karena setahu gue pilihan jurusan teknologi itu ada banyak ya, kayak informatika, sistem informasi, dan data science, dan berbagai bidang lainnya yang masih berhubungan dengan teknologi, dan masih banyak punya fokus yang berbeda lah menurut gua. Dari banyaknya itu, informatika lebih main di fundamental komputer dan software, terus ada sistem informasi yang menghubungkan teknologi untuk kebutuhan bisnis, data science yang lebih fokus ke data dan analisis. Dan ya, kalau AI itu sebelumnya belum ada, tapi yang bikin uniknya dia lebih dekat sama hal yang sejak dulu menarik perhatian gue, yaitu membuat teknologi jadi lebih pintar dan mempunyai kesadaran. Tapi waktu itu gue belum benar-benar tahu kalau akhirnya gue bakal masuk AI, karena ya kayak yang gue bilang tadi itu dia masih belum ada gitu pilihan jurusannya. Sampai gue mendekati 2 bulan sebelum gue kuliah gitu. Gue masih mempertimbangkan banyak hal pilihan sampai akhirnya gue sempat nanya ke bokap, "Pi, menurut papi bagusannya mana?" Dengan penuh keyakinan bokap gue pasti menjawab, "Cari yang murah dan bagus, Jos, tentunya." Ya udah, akhirnya gue pilih UBM. Kenapa? Karena ya buat info aja, bokap gue sendiri itu kuliah di D3 di UBM dan S1 di BINUS. Jadi mungkin karena pengalaman dia juga, dia bilang UBM is not very bad lah untuk di harga segitu, dan akhirnya gue masuk UBM. Dari sistem informasi gue beranjak ke AI. Awalnya gue sebenarnya mau ambil jurusan sistem informasi. Salah satunya alasannya karena waktu SMA gue ambil jurusan IPS. Dan sempat jujur, nyesek banget gue masuk IPS karena pilihan jurusan kuliah gue jadi terasa lebih terbatas. Kayak lu ada pagernya lah istilahnya. Lu gak boleh masuk dokter, lu gak boleh masuk kayak data science, dan ya berbagai-bagainya lah. Gua nggak bisa sebebas anak IPA buat memilih ke beberapa jurusan gitu kurang lebih. Tapi ternyata takdir berkata lain. Gua dapat tawaran dari kampus UBM buat memilih program studi Artificial Intelligence, dan menurut gue itu best deal lah. Karena waktu itu AI masih merupakan program studi yang baru,
anak-anaknya juga masih dikit banget, itu ditawarin hampir ke semua anak-anak apakah mau berpindah jurusan secara gratis dan menaikkan beasiswanya. Bahkan angkatan gua tuh bisa dibilang termasuk angkatan pertama dulu. Jadi program studi ini masih cukup baru dan mungkin masih awam buat kebanyakan orang. Dan menariknya bagi gua waktu itu gua sendiri juga belum benar-benar tahu bakal belajar apa di AI. Gue cuma tahu kalau AI itu lagi berkembang dan gue punya beberapa ketertarikan sama teknologi. Tapi ketika gue lihat lagi perjalanan gue dari SMA to SD ya, atau kalau misalnya berputar waktu, robotik, coding, bikin project, Arduino, scripting, sampai mulai tertarik gimana bisa teknologi melakukan sesuatu secara otomatis dengan kecerdasannya. Ternyata semua punya benang merah yang berarti gue bisa mengambil atau emang gue punya ketertarikan dengan teknologi. Dan AI terasa kayak perkembangan selanjutnya dari hal-hal itu. Aduh sorry batuk. Jadi ketika kesempatan itu datang, gue mikir ya udah ini win-win solution. Gue emang tertarik sama teknologi dan gue juga pengen belajar lebih jauh soal AI. Dan kesempatan buat masuk program studi AI juga masih baru. Ini juga nggak datang tiap hari. Jadi ya kesempatan lah bisa dikatakan. Soalnya kalau lu buang kesempatan itu, kesempatan tidak datang kedua kali. Jadi ya kali nggak diambil. Akhirnya gue pilih AI. Setelah lulusan SMA, akhirnya gue benar-benar masuk kuliah di program studi AI ini. Dan sebenarnya gue udah memasuki tahun kedua. Dan kalau dipikir-pikir, ternyata keputusan yang gue ambil di SMA tuh ternyata sudah membawa gue ke titik sejauh ini. Dan sejauh ini sebenarnya gue belum menemui materi yang benar-benar bikin gue ngerasa nggak sanggup. Ya walaupun ada satu sih yang cukup gue bikin menderita diri gue sampai sempet tipes, atau bukan tipes sih, tepar banget, yaitu logika. Karena gue emang kurang cocok buat bahas soal logik ini. Seperti yang pernah gue ceritain di video sebelumnya, nilai gue bahkan sempat jeblok dan sempat dapet C di mata kuliah itu. Mungkin itu bukan salah dosennya, itu pure kebodohan gue sendiri. Ya udah sih, karena manusia nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Tapi selain itu gue masih enjoy kok sama apa yang gue pelajari, dan semakin gue belajar gue semakin sadar kalau AI bukan cuma soal chatbot atau bikin gambar pakai prompt. Ada matematika, programming, main data, machine learning, computer vision, dan masih banyak hal lain yang ternyata cukup kompleks buat gue atau bagi kebanyakan orang awam. Dan justru itu yang bikin gue penasaran. Jadi kalau sekarang gua ditanya kenapa lu milih AI, jawabannya sebenarnya nggak sederhana. Karena AI lagi populer kayak sederhana itu, tapi karena kalau cuma karena populer gitu kan beberapa tahun lagi gue juga bakal pindah gitu, karena ada teknologi lagi lebih populer. Apalagi sekarang kan bukan AI lagi ya, sekarang tuh udah ada namanya tuh kayak ada yang lebih canggih, itu kayak robotik dan gabungan antara AI dan kayak engineering gitu. Itu menarik perhatian gue juga, tapi ketertarikan gue terhadap AI sebenarnya hasil dari perjalanan yang dimulai dari jauh sebelum gue kuliah. Dari SD gue mulai tertarik sama teknologi, SMP gue eksplorasi dan nyoba berbagai hal, terus memasuki SMA gue juga udah mulai project sendiri, dan ketika waktu milih jurusan, ya akhirnya gue mendapat kesempatan buat masuk AI. Kalau gue lihat sekarang, ternyata pilihan itu nggak benar-benar muncul secara tiba-tiba yang gue ceritain dari awal. Perjalanan gue emang perlahan-lahan mengarah ke sana, jadi emang udah ada jalurnya lah. Dan banyak pilihan kenapa AI, karena dari semua pilihan ada, AI adalah pilihan yang paling nyambung dalam gue mengambil perjalanan kuliah gue ini. Dan mungkin perjalanan ini baru dimulai. Thanks you buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.